Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya, pertolongannya besok yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Fatayat yang saya hormati, di bulan suci Ramadan ini mayoritas orang berbondong-bondong, bersemangat melakukan amal ibadah khususnya di bulan Ramadan ini. Berbagai macam amal, baik itu tadarus Al-Quran, sholat sunnah di malam hari, atau sedekah, berbagi takjil, berbagi menu berbuka puasa kepada sesama. Tapi mari kita cermati bersama bahwasanya apa sih tanda supaya amal kita, amal yang kita lakukan, amal yang kita keluarkan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ada sebuah kisah tentang para arifin atau para wali-walinya Allah itu pernah ditanya, ma alamatu qabulil amal. Kalimat pertanyaannya seperti itu, ma alamatu qabulil amal, yang artinya apa sih tanda diterimanya amal. Para wali-walinya Allah menjawab, nisyanuka iyahu, melupakannya kamu terhadap amal-amal tersebut, wang mita'u nadorika anhu, dan putusnya angan-angan terhadap amal tersebut, bil kulliyah. Kalimatnya bil kulliyah, secara keseluruhan. Artinya apa sahabat? Artinya ketika kita sudah melakukan amal ibadah, ya sudah, pasrahkan saja, lupakan saja, tidak usah diingat-ingat, tidak usah diungkit-ungkit. Apakah ada dalilnya? Ada. Bidalalatin qoulihi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'u. Ada dalil pada Al-Quran juz 22 surat Fatir ayat 10, yang artinya hanya kepada Allah lah naiknya kalimat-kalimat thayyibah kita, perkataan-perkataan baik kita, dan wal amalus sholih, dan amal-amal sholih kita diangkat kepadanya. Kemudian di kitab tersebut dilanjutkan tafsirnya, fa'alamatu rafil haqqi ta'ala dzalikal amal, maka tanda Allah mengangkat amal tersebut, maka tanda Allah menerima amal tersebut, alla yabqa indaka minhu syai'un, alla yabqa indaka minhu syai'un. Tanda Allah menerima amal kita adalah ketika apa? Tidak tersisa sedikit pun di hati kita. Amal itu masih ada di angan-angan kita, masih ada di pikiran kita. Itu tidak ada. Kalau itu sudah tidak ada, maka otomatis amal yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kalimat berikutnya, fa innahu idza baqiya fi nadharika minhu syai'un. Karena sesungguhnya, alasannya ini, karena sesungguhnya ketika masih ada sedikit, walaupun itu sedikit ya, tersisa di dalam hati kita, ada angan-angan, ada pikiran, ada masih menyimpan, mengungkit-ungkit sedikit dari amal ibadah yang kita lakukan, lam yartafi ilaih. Apa sahabat? Lam yartafi ilaih. Maka sama saja amal tersebut belum bisa dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan atau diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Al-bainunah yabqa inda yatuka wa inda yatuhu. Artinya apa? Terus masih terpisah. Karena gini, kalau kita masih angan-angan terhadap amal yang kita lakukan, maka masih terpisah antara kepunyaanku dengan kepunyaan Allah. Ini loh amal yang sudah aku lakukan, itu masih terpisah. Kalau seperti itu namanya masih terpisah, bukan sepenuhnya diserahkan, belum sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalau istilah dalam bahasa Jawa masih digandoli? Nah, sahabat-sahabat yang paham dengan bahasa Jawa, digandoli itu apa sih? Ya dipegangin, ya artinya apa? Belum bisa murni diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekali lagi nih, saya ingatkan, kalau amal yang kita lakukan, amal yang kita berikan, amal sedekah yang kita berikan kok masih diingat-ingat, masih diangen-angen, ya. Wah aku kemarin loh udah sedekah sekian ratus ribu, wah aku kemarin loh sudah menghatamkan Quran sekian kali, wah aku loh kemarin sholat sunnahnya banyak sekali. Nah, itu kalau masih diingat-ingat, sama saja amal tersebut masih kita pegangi, belum murni kita lepas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayanbaghi, kalimat selanjutnya, fayanbaghi lil 'abdi idza 'amila 'amalan ayyakuna 'indahu nasyan mansiya. Maka sebaiknya bagi seorang hamba, bagi kita semua yang ketika beramal, idza 'amila 'amalan, ketika kita beramal, ya ayyakuna 'indahu nasyan mansiya, ya sebaiknya kita harus lupakan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, lupakan. Belajar dari sekarang melupakan apa yang sudah kita lakukan. Sehingga apa? Hatta yahsula lahu qabuluhu. Sehingga berhasillah diterima amal kita. Intisari ini saya ambil dari kitab Taqribul Wusul karya Syekh Ahmad bin Said Zaini Dahlan. Mari sama-sama sahabat kita angan-angan kalimat-kalimat tadi. Mulai sekarang, mulai detik ini kita belajar apa yang sudah kita lakukan, amal baik yang sudah kita lakukan, berusaha kita lupakan, tidak usah diingat-ingat lagi, apalagi diungkit. Belajar ikhlas, beramal karena Allah, beramal karena Allah. Ciri beramal karena Allah itu tidak diingat-ingat. Tanda amal itu diterima oleh Allah, kita sudah mampu melupakan amal yang sudah kita lakukan. Yuk belajar, pasti bisa. Sedikit demi sedikit, lillah, insya Allah bisa. Semoga Ramadan tahun ini menjadi awal mula kita benar-benar mampu belajar beramal dengan ikhlas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah dari kami, dan ketika ada beberapa kader-kader Fatihat kami menyampaikan kultum, ketika ada salah kami siap menerima kritik dan saran dari sahabat-sahabat semua pemirsa channel YouTube, channel Facebook, dan channel Instagram kami. Insya Allah saran dan kritik kami tampung, kami terima untuk perbaikan diri kami, diri kader Fatihat kami, dan khususnya untuk Fatihat Kabupaten Lampung Selatan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.